Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Jufri Hardianto Julvan selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan serta rekan-rekan kelas 2 TCF yang luar biasa. Perkenalkan, saya Rafael Evinota Parede dengan NIM 2455301165. Hari ini saya tidak hanya akan membacakan slide, tapi mengajak teman-teman menelusuri sejarah krusial tentang Komite Nasional Indonesia Pusat atau lebih disebut dengan KNIP. Mengapa ini penting? Karena lembaga inilah yang menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia di mata dunia pada awal kemerdekaan. Mari kita mundur ke tahun 1945. Di slide tertulis, kita menghadapi kekosongan politik. Apa maksudnya? Pasca proklamasi 17 Agustus, Indonesia ibarat bayi yang lahir prematur. Kita punya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden kita Hatta, tapi kita tidak punya parlemen. Bayangkan sebuah negara demokrasi tanpa wakil rakyat. Itu berbahaya. Dunia internasional, terutama sekutu yang akan datang, bisa menuduh Indonesia adalah negara fasis atau diktator. Buatan Jepang karena kekuasaan hanya bertumpuk pada satu orang, yaitu presiden. Oleh karena itu, kebutuhan akan lembaga legislatif pendamping bukan sekedar pelengkap, tapi sebuah urgensi hidup mati bagi reputasi negara baru ini. Merespon bahaya tersebut, hanya berselang 12 hari setelah proklamasi, tepatnya 29 Agustus 1945, KNIP dibentuk. Pelantikannya dilakukan di Gedung Kesenian Jakarta. Angka menarik, 137 anggota. Siapa mereka? Mereka bukan hasil pemilu, karena tidak mungkin bikin pemilu di tengah perang. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ditunjuk berdasarkan integritas. Ada ulama, ada kaum intelektual, perwakilan pemuda, hingga perwakilan daerah. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, pendiri bangsa kita sadar bahwa parlemen harus mempresentasikan kebinekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari golongan tua hingga muda. Tentu pembentukan KNIP negara tidak boleh sembarangan, harus ada landasan konstitusionalnya. Dasar hukum KNIP adalah Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 Pasal 4. Kenapa disebut aturan peralihan? Karena ini adalah aturan darurat. Bunyinya mengamanatkan bahwa sebelum DPR dan MPR yang asli terbentuk lewat pemilu, segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Kata kuncinya adalah bantuan. Jadi, legitimasi KNIP sangat kuat secara hukum untuk mengisi kekosongan parlemen tersebut. Sebuah lembaga ditentukan oleh siapa yang memimpinnya. Di slide ini ada 3 tokoh kunci. Yang pertama ada Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Beliau bukan politisi biasa, tapi juga mantan komandan peta atau pembela tanah air. Sosok tegas yang dibutuhkan di masa genting. Yang kedua ada wakil ketuanya Sutarjo Karto Hadi Kusumo, tokoh senior pergerakan nasional. Dan yang ketiga ada Adam Malik, mewakili kelompok pemuda militan yang mendesak kemerdekaan. Kolaborasi antara golongan tua yang diplomatis dan golongan muda yang revolusioner inilah yang membuat KNIP menjadi lembaga yang dinamis. Lantas, apa kerjanya KNIP? Di slide ada 3 fungsi legislasi pengawasan representasi, namun perlu saya tambahkan bahwa fungsi ini tidak langsung ada begitu saja. Pada hari pertama dibentuk, KNIP murni hanya pembantu presiden. Tugasnya menjaga keamanan rakyat dan membantu tugas eksekutif. Namun, seiring waktu, mereka sadar bahwa rakyat butuh wadah aspirasi. Maka, fungsi representasi dan pengawasan mulai berjalan dan untuk memastikan pemerintah tidak melenceng dari semangat proklamasi. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya pada slide ini adalah titik balik sejarah ketatanegaraan kita. Di situ tertulis Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Cerita di balik layar maklumat ini sangat menarik. Saat itu, Sultan Syahrir dan kawan-kawan mendesak agar Indonesia tampil lebih demokratis jika presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus, kita akan dicap otoriter. Maka, Bung Hatta mengeluarkan maklumat ini. Isinya sakti, kekuasaan legislatif membuat undang-undang yang tadinya di tangan presiden diserahkan kepada KNIP. Sejak detik itu, KNIP bukan lagi pembantu, tapi mitra sejajar presiden. Inilah momen yang lahirnya DPR yang sesungguhnya.
Dengan wewenang baru itu, KNIP menjadi pondasi demokrasi karena anggotanya terlalu banyak, 137 orang, dan sulit kumpul saat perang. Dibentuklah Badan Kerja KNIP PKNIP yang disetujui Sultan Syahrir. Sebentar. Sultan Syahrir. Mohon maaf sebelumnya, ada salah balik. Sultan Syahrir. Badan pekerja inilah yang bekerja maraton, siang malam merumuskan kebijakan negara. Mereka membuktikan bahwa di tengah desangan peluru penjajah, Indonesia tetap menjalankan roda pemerintahan dengan cara-cara beradab, yaitu musyawarah dan legislasi, bukan dengan hukum rimba. Kesimpulannya, sebagai penutup materi ini, ada 3 poin kunci yang perlu kita bawa pulang. KNIP lahir solusi darurat konstitusional. Melalui Maklumat nomor 10, KNIP bertransformasi menjadi parlemen penuh. KNIP adalah bukti bahwa DNA bangsa Indonesia adalah demokrasi, bukan otoritarisme. Demikian pemaparan mendalam dari saya. Semoga penjelasan ini memberikan perspektif baru bahwa sejarah bukan hanya soal tanggal dan tahun, tapi soal dinamika dan perjuangan menegakkan sistem negara. Terima kasih banyak kepada Bapak Jufri atas kesempatan dan ilmunya, serta teman-teman semua yang telah menyimak dengan baik. Saya Revalim Pranata Prede, izin menutup presentasinya. Sekian dan terima kasih.